Terlepas dari genre tari apapun yang teman-teman sukai, sukumu, rasmu itu tidak menentukan apakah kamu cocok terhadap suatu genre tarian tertentu atau tidak. Yang bisa menentukan hal tersebut adalah diri kita sendiri, diri kalian sendiri, teman-teman. Halo, salam jumpa lagi dengan saya Kakak Marcel. Semoga channel YouTube dari Kakak Marcel bisa memberikan edukasi kepada banyak orang. Nah, kali ini Kakak Marcel seperti dalam cuplikan video di depan dan thumbnail, Kakak Marcel akan menghadirkan satu perempuan hebat. Dia adalah guru balet, dia perempuan Papua, dan semoga cerita dari tokoh ini dapat menginspirasi banyak orang. Halo, perkenalkan nama saya Astika Kwamila Maniagasi. Asal saya dari Papua, papa saya dari Waropen, dan mama saya dari Purworejo. Saya lulusan Universitas Gadjah Mada dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Sekarang saya bekerja sebagai guru di Flores Classical Ballet School, satu-satunya sekolah balet yang berada di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wow, apa hubungannya antara pertanian dengan balet? Kan tidak ada hubungan. Kakak Marcel tidak mengerti kenapa kamu bisa kuliah di pertanian terus kemudian bekerja sebagai seorang guru balet. Jika ditanya, apakah ilmu yang saya dapati selama masa studi saya itu berkaitan dengan bidang yang saya tekuni sekarang? Jawabannya ada, tapi mungkin cuma sekitar 10%. Tapi apakah yang sudah saya pelajari itu sia-sia? Tidak. Saya tidak menganggap bahwa apa yang telah saya pelajari itu adalah hal yang sia-sia. Nah, itu jawaban yang bagus. Ini karena ketika menjawab seperti itu, Kakak Marcel teringat kembali. Dulu Kakak Marcel kuliah S1 teologi, terus kemudian bekerja sebagai seorang marketing. Dan itu tidak ada hubungan. Tetapi tetap ada korelasi, tetap paling tidak ilmu yang kita pelajari itu pasti dia punya dampak di dalam dunia kerja kita. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa harus balet? Kenapa tidak yang lain? Jika ditanya kenapa mesti balet, kenapa saya tertarik dengan balet? Jawaban saya, 1, balet itu lembut, 2, balet itu anggun, 3, balet itu elegan. Tapi yang keempat, dia tetap powerful. Oke, jawaban yang baik. Tapi Kakak Marcel mau bertanya, kenapa Tika lebih memilih Kalimantan daripada Papua? Kan bisa kembangkan balet di Papua. Kenapa harus Kalimantan? Setelah banyak pertimbangan, saya menyimpulkan bahwa peluang terbesar saya untuk dapat bekerja dan menghasilkan uang, namun tetap dapat mengembangkan diri saya di bidang yang saya senangi adalah di Kalimantan. Itulah mengapa saya memutuskan untuk bekerja di Kalimantan dan bukan di Papua.
Oke, Tika sendiri kan tadi bercerita bahwa kuliah di Jogja terus kerja di Kalimantan. Nah, apakah Tika sendiri pernah mengalami yang namanya kolorisme atau rasisme selama kuliah atau kerja? Sebagai perempuan Papua yang kuliah dan bekerja di luar Papua, apakah pernah saya mengalami perlakuan rasisme? Jawabannya pernah, teman-teman. Tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap anak Papua yang pergi belajar di luar Papua, dimanapun itu, pasti pernah mengalami yang namanya perlakuan rasisme. Ada yang parah, ada yang tidak terlalu, tapi mau itu parah maupun tidak, perlakuan rasisme tetap perlakuan rasisme, teman-teman. Berangkat dari kalorisme dan bahkan rasisme yang melahirkan stigma yang buruk, cap yang jelek, membuat kebanyakan orang-orang di negara kita ini punya pandangan bahwa orang Papua itu kasar, orang Papua itu berpendirian berwatak keras. Tika sendiri mendalami balet yang berkarakter lembut, elegan. Apa hubungannya? Kan kita berangkat dari yang namanya stigma dari orang terhadap kita. Lalu Tika sendiri menekuni dunia balet yang begitu lembut dan elegan. Apakah tidak berlawanan dengan stigma tersebut? Banyak orang yang mengatakan bahwa perempuan Papua dan balet adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Karena balet memiliki image yang lembut, sedangkan perempuan Papua memiliki image yang kasar. Tapi di sini teman-teman, saya mau memberitahukan bahwa terlepas dari genre tari apapun yang teman-teman sukai, sukumu, rasmu itu tidak menentukan apakah kamu cocok terhadap suatu genre tarian tertentu atau tidak. Yang bisa menentukan hal tersebut adalah diri kita sendiri, diri kalian sendiri, teman-teman. Oke, baik, yang terakhir. Apa pesan dari Tika untuk teman-teman dari Papua yang bernasib sama dengan Tika, kuliah dan kerja di luar Papua? Dan apa pesan juga untuk semua orang, siapa saja yang menonton video ini? Bagi teman-teman yang bekerja ataupun berkarya di luar Papua, pasti kita pernah mendapati pertanyaan seperti begini. Kenapa kamu tidak pulang saja dan kerja di Papua supaya bangun tanah Papua? Ya, memang benar adanya dan saya juga setuju dengan pernyataan tersebut. Namun bagi kita yang berkarya di luar Papua itu juga tidak salah, teman-teman. Jadi kita jangan berkecil hati. Pikirkan seperti begini, teman-teman. Ketika kita bekerja di luar, dilihat kinerja kita bagus, kita berkarya di luar dan karya kita diakui, maka mau tidak mau mereka akan juga mengakui bahwa orang Papua itu juga mampu. Nah, dengan demikian saya percaya itu akan membuka kesempatan lebih lagi untuk teman-teman kita yang lain atau bahkan adik-adik kita nanti, untuk mereka bisa punya kesempatan belajar keluar dari Papua, memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman, supaya mereka bisa kembali lagi dan membangun tanah Papua. Ingat teman-teman, setiap orang punya peran masing-masing. Jadi jangan sampai kita berkecil hati jika kita mendapatkan pertanyaan tersebut, tetapi lakukanlah itu dengan baik. Apapun yang kita putuskan untuk kita kerjakan, lakukan itu dengan baik. Sedangkan untuk teman-teman yang non Papua, lebih tepatnya untuk kita semua ya, untuk teman-teman semua, ingat satu hal, jika kamu ingin seseorang berbuat baik kepada kamu, maka berbuat baiklah terlebih dahulu kepada orang lain. Maka kebaikan itu akan kembali kepadamu dengan bentuk yang berbeda. Jadi teman-teman, tolong diingat bahwa jangan sampai kita menilai seseorang buruk hanya karena penampilannya. Jika memang butuh untuk dikritik, kritiklah yang baik, berikan saran dan solusi. Mulai sekarang hentikan stigma burukmu terhadap gender tertentu, terhadap warna kulit tertentu, atau ras tertentu. Karena semua orang diciptakan baik adanya dan memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik.
Salam dari saya Kakak Marcel. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.